Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Alkes Pro. Bagaimana kabarnya? Semoga diberikan nikmat kesehatan yang maksimal, rezeki yang lancar dan barokah, serta jangan lupa untuk tetap bahagia. Di video kali ini kita akan membandingkan apakah masih efektif penggunaan hand sanitizer dan hand soap. Tetapi sebelumnya kita tunggu like, comment, share, serta subscribe ke channel kita. Semoga bisa terus berbagi dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video dari Alkes Pro. Silahkan simak video berikut ini. Menurut FDA atau Food and Drug Administration telah memberi peringatan pada konsumen dan penyedia layanan kesehatan bahwa terjadi peningkatan produk hand sanitizer yang mengandung etanol atau etil alkohol. Namun demikian, selain mengandung etanol, produk hand sanitizer tersebut juga telah diuji positif mengandung metanol. Metanol atau alkohol kayu adalah zat yang bersifat toksik jika terserap melalui kulit atau tertelan dan dapat berakibat fatal. Metanol bukanlah bahan aktif yang dapat digunakan untuk hand sanitizer karena efeknya toksik. Investigasi FDA terhadap metanol pada hand sanitizer saat ini sedang berlangsung. Orang dewasa dan anak-anak yang menggunakan produk hand sanitizer yang terkontaminasi metanol ditemukan mengalami efek samping kebutaan hingga rawat inap, bahkan kematian. Selanjutnya, agensi akan memberi informasi tambahan begitu tersedia data lainnya. Konsumen yang terindikasi terpapar hand sanitizer mengandung metanol mengalami gejala kesehatan harus segera mencari pengobatan dan untuk menghilangkan efek toksik dari metanol. Paparan metanol dapat menyebabkan mual, muntah, sakit kepala, penglihatan kabur, kebutaan permanen, kejang, koma, kerusakan permanen pada sistem saraf, hingga kematian. Selama pandemi virus corona, FDA telah menemukan beberapa klaim yang salah atau menyesatkan pada label pembersih tangan. Sebelum membeli hand sanitizer, perlu diketahui bahwa tidak ada hand sanitizer yang terbukti. Pertama, mencegah penyebaran COVID-19. 2. Melindungi Anda dari virus atau bakteri untuk jangka waktu tertentu, seperti 24 jam. Tidak ada pembersih tangan konsumen yang disetujui FDA, sehingga klaim pada pembersih tangan konsumen manapun tidak dapat dipercaya. Sebagai salah satu upaya untuk meminimalisir penularan penyakit, WHO menghimbau masyarakat untuk sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir selama setidaknya 20-40 detik, terutama sebelum makan dan menyiapkan makanan, sebelum menyentuh wajah, setelah menggunakan kamar mandi, setelah meninggalkan tempat umum, setelah membuang ingus, batuk atau bersin, setelah menangani topeng, setelah mengganti popok, setelah merawat seseorang yang sakit, dan setelah menyentuh hewan atau hewan peliharaan kita. WHO juga merekomendasikan untuk mencuci tangan dengan sabun dan air jika memungkinkan, karena mencuci tangan dengan sabun dapat mengurangi semua jenis kuman dan bahan kimia di tangan. Jika sabun dan air tidak tersedia, gunakan hand sanitizer berbahan dasar alkohol yang mengandung setidaknya 70% alkohol. Banyak penelitian yang telah menemukan bahwa hand sanitizer dengan konsentrasi alkohol antara 70-95% lebih efektif dalam membunuh kuman dibandingkan yang memiliki konsentrasi alkohol lebih rendah. Hand sanitizer tanpa alkohol mungkin tidak efektif untuk jenis kuman, hanya mengurangi pertumbuhan kuman, namun tidak membunuh kuman secara langsung.
Bahaya menelan hand sanitizer berbasis alkohol dapat menyebabkan keracunan. Hand sanitizer berbasis etil alkohol atau etanol aman bila digunakan sesuai petunjuk, tapi dapat menyebabkan keracunan alkohol jika seseorang menelan lebih dari beberapa suap. Selama periode 2011 sampai 2015, Pusat Pengendali Racun Amerika Serikat telah menerima hampir 85.000 laporan tentang paparan hand sanitizer pada anak-anak. Anak-anak kemungkinan menelan hand sanitizer dengan aroma wangi, berwarna cerah, atau dikemas secara menarik. Hand sanitizer harus disimpan jauh dari jangkauan anak-anak dan harus digunakan dengan pengawasan orang dewasa. Tutup kemasan juga harus disiapkan agar tidak mudah dibuka oleh anak-anak. Kita bisa ambil kesimpulan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang pertama, dapat digunakan berulang kali. Sedangkan untuk hand sanitizer kita hanya bisa gunakan 5 kali, dan setelah itu kita harus mencuci untuk mencegah resistensi antiseptik. Kemudian yang kedua, dalam penggunaan sabun dan air mengalir, residu kuman yang mati terbawa air yang mengalir. Sedangkan untuk pemakaian hand sanitizer, residu kuman yang mati masih menempel di tangan. Kemudian yang ketiga, penggunaan sabun dan air mengalir ramah digunakan untuk semua orang. Sedangkan untuk hand sanitizer tidak semua orang bisa menggunakan karena sering terjadi iritasi kulit. Kemudian kandungan antiseptik pada sabun tidak berubah di segala kondisi. Sedangkan pada hand sanitizer jika ditempatkan di luar ruangan atau di tempat dengan suhu tinggi dapat mengubah konsentrasi alkohol. Jadi tidak 70% kembali. Untuk yang nomor 4, penggunaan sabun dan air mengalir dan penggunaan hand sanitizer sama-sama bisa membunuh kuman dan bakteri. Kemudian lebih efektif membersihkan tangan yang kotor maupun yang tampak kotor pada penggunaan sabun. Sedangkan pada penggunaan hand sanitizer hanya efektif ketika tampak tangan kita tidak kotor. Demikian efektivitas dari hand sanitizer dan hand soap. Kita bisa ambil mana yang lebih baik kita gunakan. Terima kasih juga bagi yang sudah tekan tombol subscribe. Semoga bermanfaat video ini dan jangan lupa untuk tonton video berikutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.